Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan stok opname pada aplikasi ke toko mobile. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, untuk stok opname ini sendiri biasanya digunakan untuk mencocokkan stok antara di program itu sama atau tidak dengan yang ada di fisik. Jadi supaya kita tahu nanti itu ada selisih lebih atau selisih kurang gitu. Oke, di sini untuk melakukan stok opname kita bisa langsung aja klik bagian atas kiri di bagian sini. Nah, untuk stok opname sendiri itu ada di menu persediaan. Nah, di menu persediaan bisa langsung kita klik aja. Nah, dia akan tampil beberapa pilihan. Di sini ada item masuk, item keluar, transfer item, opname, saldo awal, dan stok minimum item. Nah, di sini untuk melakukan opname kita bisa langsung aja klik bagian menu opname ini. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk melakukan opname pada aplikasi ke toko mobile, kita perlu pilih dulu itemnya atau kita menentukan dahulu item yang ingin kita cocokkan jumlah stoknya. Nah, contohnya di sini kita pilih item aja. Di bagian sini ada menu pilih item. Nah, itu bisa diklik aja langsung. Di sini juga ada pilihan barcode jika kita ingin menggunakan scan barcode. Nah, dia seperti ini, nanti akan terscan misalkan itemnya ada barcode-nya dan sudah terdaftar pada database ke toko kita. Ketika di scan nanti dia otomatis langsung tampil item tersebut tanpa perlu kita cari seperti itu. Nah, di sini ada juga scan item. Kalau scan item ini kita perlu menghubungkan handphone kita dengan alat scanner. Nah, itu biasanya menggunakan USB. Jadi handphone kita perlu kabel OTG dahulu lalu menghubungkan ke scannernya. Jadi menggunakan scanner tersebut langsung kita scan item tersebut, nanti sama juga akan tampil tanpa perlu kita cari lagi satu persatu. Oke, di sini saya akan contohkan memilih itemnya dengan cara manual. Bisa kita klik aja langsung pilih item di bagian atas kiri ini. Nah, saya akan melakukan simulasi stok opname pada item coklatos coklat. Nah, ini dia itemnya. Bisa kita lihat coklatos coklat ini itu ada stok sebanyak 10 piece. Nah, untuk harga jualnya itu Rp1.000 ya. Kita kesampingkan dulu untuk harga jual Rp1.000-nya ini. Kita bisa lihat di bagian sini itu ada sisa stok 10 piece. Tetapi pada kenyataannya kita bisa lihat pada item coklatos coklat ini tersisa 10 piece pada programnya. Tetapi kenyataannya itu pada stok real di gudang itu hanya tersisa 5 piece misalkan. Jadi di program ini itu stoknya lebih banyak. Jadi kita perlu sesuaikan dahulu gitu agar stok yang ada pada gudang dengan stok yang ada pada programnya itu sesuai atau sama seperti itu. Jadi bisa kita pilih aja di sini coklatos coklat. Nah, itemnya sudah terpilih. Nah, kita perlu lihat bagian kolom buku ini. Kolom buku ini bermaksud jumlah stoknya itu sisa sekian pada aplikasi jika pada bagian kolom buku di bagian sini. Atau sisa stoknya yang ada di aplikasinya ini. Kalau untuk kolom fisik, itu kita perlu sesuaikan. Seperti yang tadi sudah saya katakan, ternyata di gudang itu stoknya sisa 5 piece. Jadi di bagian fisik ini kita sesuaikan nilainya menjadi 5 supaya nanti stoknya itu antara gudang dan program itu sama-sama 5 gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, jika seperti itu fisiknya kita sudah sesuaikan menjadi 5 piece padahal di program itu ada 10 ya. Nah, jika kasusnya seperti itu nanti dia akan menjadi selisih minus 5. Jadi yang barang 5 piece ini terhitung menjadi kehilangan atau tidak tertrack seperti itu. Atau bisa dibilang barang 5 piece-nya ini tidak tahu kemana selisih minus 5-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di program ada 10, di fisik atau di gudang itu ternyata ada 5 piece. Nah, kan ada selisih 5 lagi ya. Nah, selisih 5 itu akan menjadi kerugian nantinya untuk kita ketika kita melakukan stok opname ini. Nah, di sini saya akan contohkan dulu misal itu selisih minus atau menjadi kerugian untuk kita. Nah, kalau sudah disesuaikan di bagian fisiknya, kita bisa klik simpan aja di bagian kanan atas. Simpan transaksi. Nah, dia simpan berhasil statusnya. Kita bisa kembali aja lalu ke master data. Data item. Nah, kita bisa cari item coklatos coklat tadi. Nah, dia akan menyesuaikan nanti sama dengan jumlah fisik yang kita masukkan tadi, yaitu ada 5 piece. Nah, di bagian sini
ada 5 piece ya. Jadi ketika kita off name jumlah fisiknya 5, maka nanti di program akan mengikuti juga menjadi 5 seperti itu. Nah, untuk stok off name ini juga tidak hanya mempengaruhi jumlah stok, tetapi mempengaruhi juga laporan keuangannya. Nah, di sini saya contohkan, kita cek dahulu pada item coklatos ini, kita edit data. Nah, kita ke bagian harga. Nah, untuk item ini itu harga pokoknya atau harga modalnya itu Rp500 ya, atau 500 perak. Untuk harga jualnya Rp1.000. Nah, tadi sebelum kita melakukan off name, itu stok di program itu ada 10. Lalu kita sesuaikan jumlah fisiknya menjadi 5. Nah, di bagian bawah itu kan tadi tampil ya, minus 5. Nah, itu nanti akan menjadi kerugian untuk kita. Kita bisa lihat di laporannya, di menu laporan akuntansi, di bagian laporan laba rugi ini. Nah, nanti nilai dari selisih minusnya itu akan masuk ke bagian pengaturan stok ini dan akan menjadi kerugian untuk kita. Bisa kita lihat di bagian sini ada pengaturan stok Rp2.500. Nah, bisa kita lihat juga ya, bagian atas itu ada pendapatan dagang kita 68.000, lalu dikurangi 57.000. Nah, bisa kita cek bagian atas itu ada total pendapatan dagang 68.000, lalu dikurangi dengan harga modal barang yang terjual, itu 57.000. Nah, hasilnya itu sebenarnya Rp11.000, atau laba rugi kita itu Rp11.000, atau bisa dibilang keuntungan bersih kita itu hanya Rp11.000. Tetapi karena kita tadi melakukan off name dan selisih 5, selisih 5-nya itu yang minus akan menjadi kerugian untuk kita. Bisa kita lihat kembali di pengaturan stoknya itu ada 2.500, nilainya positif ya. Nilai positif ini berarti kerugian jika pada bagian pengaturan stok ini. Nah, 2.500 ini dari mana? 2.500 ini hasil dari harga modal barang coklatos tadi Rp500 dikalikan kuantiti selisihnya. Nah, tadi kan selisih minus 5 ya, berarti 500 dikali 5, jadi 2.500 kerugian kita, karena minus 5-nya itu dianggap sebagai item yang tidak jelas statusnya kemana, atau bisa dianggap hilang, seperti itu. Nah, dia akan menjadi kerugian nanti. Bisa kita lihat di bagian sini itu ada 68.000, pendapatan dikurangi HPP 57, hasilnya 11.000, lalu dikurangi dengan 2.500. Nah, dia laba ruginya akan berubah menjadi 8.500 karena 11.000 tadi dikurangi dengan, nah, nanti hasil dari pendapatan dikurangi HPP akan dikurangi lagi dengan pengaturan stok tersebut. Jadi laba kita itu tadinya 11.000, hasil dari 68.000 dikurangi 57.000 akan dikurangi lagi dengan 2.500 itu. Jadi 11.000 dikurangi 2.500 sama dengan Rp8.500. Seperti itu kurang lebih untuk pengaturan stoknya. Nah, bagaimana kasusnya jika item pada gudang kita itu justru lebih banyak? Nah, di sini saya contohkan ya, di program itu ada stok 10, tetapi untuk fisik real stok barang itu ternyata ada 20 di gudang. Nah, dia selisihnya menjadi positif nanti. Berbeda dengan sebelumnya yang minus 5. Karena stok pada gudang itu lebih sedikit daripada yang di program. Nah, saat ini saya simulasikan kebalikannya. Stok di gudang itu lebih banyak daripada yang ada di program. Jadi selisih 10 ini. Nah, di sini sama saja, kita bisa simpan saja langsung. Oke, simpan berhasil. Nah, kita bisa cek dulu di bagian master data item. Nah, pada item coklatos coklat, itemnya akan bertambah menjadi 20 atau sesuai dengan jumlah fisik yang tadi kita masukkan saat melakukan stock off name. Nah, untuk perhitungannya kita bisa cek di bagian laporan akuntansi, laporan laba rugi. Nah, kita bisa lihat ya di bagian sini itu pengaturan stoknya minus 5.000. Karena 5.000 itu berasal dari harga modal barang coklatos Rp500 dikalikan dengan 10. Karena tadi kan di program 10, tetapi stok real di gudang itu ada 20. Jadi ada selisih positif 10. Nah, selisih positif 10 tersebut ketika masuk ke laporan laba rugi itu akan menjadi minus. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena pengaturan stok minus ini berarti keuntungan untuk kita. Nah, bisa kita lihat di bagian sini, pendapatan kita itu 68.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan atau harga modal barang terjual 57.000, hasilnya 11.000, lalu ada pengaturan stok minus 5.000. Nah,
pengaturan stok minus 5.000 ini berarti dari harga pokok penjualan kita bisa lihat bagian 57.000 ini dikurangi dengan 5.000 tadi. Jadi hasilnya itu 52.000. Nah, nanti total pendapatan kita dikurangi dengan 52.000 tersebut. Jadi laba rugi kita menjadi 16.000. Jadi pada intinya untuk pengaturan stok, jika di laba rugi itu minus, statusnya itu berarti keuntungan untuk kita. Tetapi jika hasilnya positif, itu berarti kerugian untuk kita. Begitu kurang lebih. Oke, seperti itu kurang lebih untuk melakukan stok opname-nya. Jadi antara jumlah stok dan laporan keuangannya itu nanti akan sesuai. Jadi perlu dijadikan catatan jika melakukan stok opname ini tidak hanya melakukan perubahan pada jumlah stoknya, tetapi berpengaruh juga pada laporan keuangannya nanti jika kalian menggunakan laporan keuangannya seperti itu. Oke, seperti itu aja langkah untuk melakukan stok opname pada aplikasi Ketoko Mobile. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.